Tangan jari umat. Om Swastiastu. Anak-anak ingatkan dengan protokol kesehatan, pakai masker. Sudah cuci tangan tadi? Sudah ya? Ya, cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Doa selesai. Setelah itu, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Pancasila. Bangsa Pancasila. Siapa yang bisa memimpin? Ya, boleh. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan untuk kembali. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Absennya sudah sampai di mana? Ya. Terus itu tolong diisi nanti absennya, nama-namanya, dan silakan anak tanda tangan ya absennya tersebut. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas pelajaran tentang Triguna. Tetapi dalam pertemuan minggu lalu Bapak sudah membahas tentang ajaran Sabtu Timire. Masih ingat dengan ajaran Sabtu Timire? Masih? Ya, kalau masih, mari kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini Bapak akan menerapkan metode discovery learning. Artinya, anak-anak Bapak suruh membuat sebuah kelompok belajar. Nah, kelompok itu karena kita dalam situasi COVID-19, anak-anak Bapak harap tetap memakai prosedur kesehatan. Artinya anak-anak tetap memakai masker. Dipakai maskernya, jangan sampai bibirnya kelihatan, hidungnya pun jangan sampai kelihatan. Pakai maskernya. Kecuali Bapak di sini berbicara. Kalau Bapak tutup mulutnya pakai masker, Bapak tidak bisa berbicara. Nah, oleh karena itu pakai prosedur kesehatan, yaitu pakai masker. Ya, dari dipahami anak. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat kelompok. Silahkan anak-anak buat kelompok masing-masing terdiri dari 3 orang. Satu kelompok 3 orang, karena di sini jumlahnya 15 orang. Kelompok 3 orang. Ya, sekarang silakan anak-anak mencari kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak sudah berkelompok? Sudah pas dengan kelompoknya? Sudah nyaman dengan kelompoknya? Ya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan bagikan
yaitu materi pembelajaran tentang tribuna. Ya, ini pelajaran kita hari ini adalah tribuna. Anak-anak sudah memegang semuanya? Sudah ya, coba angkat gininya. Ya, sudah. Nah, kalau begitu Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca dan menyimaknya. Setelah itu Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat soal. Satu siswa itu jumlahnya adalah 6 soal. Satu siswa jumlahnya 2 soal. Satu kelompok jumlahnya 6 soal. Nah, nanti pada saat selanjutnya apabila anak-anak sudah membuat soal itu anak-anak lempar atau bagikan ke kelompok yang lain. Memutar kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 6. Ya, bisa dipahami? Bisa, ya. Setelah itu silakan anak-anak periksa. Anak-anak jawab. Ya, maaf. Silakan anak-anak jawab soal tersebut. Ya, silakan anak-anak jawab soal tersebut. Setelah dijawab semuanya, soal itu dilempar lagi ke kelompok yang lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 lagi ke kelompok 6. Setelah itu diperiksa lagi. Benar nggak jawabannya seperti ini? Nah, itu anak-anak yang meriksa. Sudah dipahami? Nah, setelah diperiksa, nanti anak-anak lempar lagi, kasih diperiksa. Salahnya berapa, betulnya berapa? Ya, salahnya berapa, betulnya berapa? Dilempar lagi ke kelompok seperti apa? Bila kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 1. Nah, di saat kelompok soal itu dilempar ke kelompok 1, kelompok 2, ingat kelompok 2 menjawab soalnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok sampai kelompok 1. Pada saat menjawab, ingat di bawah soal itu dikasih nama. Dikasih nama kalian, jangan dikasih nama kelompoknya. Ya boleh nama kelompok, terus itu nama individu yang menjawab soalnya. Silakan anak-anak, Bapak kasih waktu 15 menit untuk membaca dan menjawab soalnya. Sudah soalnya, sudah? Ya. Sudah ada pertanyaan belum ya? Sabar ya. Ya, sekarang satu kelompok itu soalnya digabung. Digabung soalnya. Ya, digabung. Nah. Dikasih nama dan nomor kelompok.
Ya, sekarang setiap kelompok silakan soalnya digabung jadikan satu. Depan soalnya digabung. Ya, sudah digabung. Sudah. Kelompok 4 bagaimana sudah? Sudah. Ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Sekarang soalnya diangkat. Nah, diangkat soalnya. Ya, ambil soalnya. Sudah. Sekarang silakan kerjakan soalnya. Soalnya dikerjakan. Dibuat di bawahnya berisikan nama yang menjawab. Terus itu nama yang menjawab. Terus itu nama kelompoknya. Jangan gini ya, jangan nyontek. Boleh nyontek. Kerja sendiri. Sambil kita menjawab soal, Bapak akan jelaskan mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Setelah itu nanti Bapak akan bacakan mengenai indikator pencapaian kompetensi. Ya, kompetensi dasarnya adalah ajaran Tribuna dalam diri. Pertama yaitu menghayati ajaran Tribuna dalam mengharmonisasi kehidupan beragama. Yang kedua, menghargai seseorang yang dapat mengharmoniskan diri dari ajaran Tribuna. Yang ketiga, mengetahui konsep Tribuna dalam kehidupan. Yang keempat, menyajikan konsep Tribuna dalam kehidupan. Terus itu indikator pencapaian kompetensi. Untuk 1.31 tekun dalam membiasakan dan berbuat baik sesuai ajaran Tribuna yang diyakini. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai bentuk implementasi Tribuna. Terus itu yang ketiga, menyebutkan pengertian Tribuna. Menyebutkan bagian-bagian Tribuna dalam diri. Yang selanjutnya menceritakan pengaruh Tribuna dalam kehidupan. Nah, dengan demikian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep Tribuna dalam kehidupan menggunakan konsep berpikir sederhana dan menganalisis konsep Tribuna dalam kehidupan sesuai konsep ajaran Hindu yang diperoleh dari kata hasil wawancara dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Dengan demikian materi pembelajaran pada hari ini adalah pengertian Tribuna dan
Triguna. Nah, anak demikian dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Sudah selesai menjawab? Sudah. Dikasih nama yang menjawab. Ya, sekarang kalau sudah kumpulkan lagi kayak tadi. Ya, dikumpulkan lagi soal dan jawabannya. Sudah dikasih nama untuk yang menjawab, sudah. Ya, sudah ya. Kumpulkan ya. Bapak 5 bagaimana? Sudah? Enggak. Ya, Bapak fasilitasi di sana. Sudah. Sebelum kita akan memeriksa bagaimana, kita tepuk tangan dulu yuk. Tepuk pramuka. Oh ya salah. 2 kali tepuk pramuka. Oh ayah sudah bersih itu. Oh 3 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan gini. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka 3 kali.
Ya, masih semangat ya? Yuk, kalau begitu kita kumpulkan. Sekarang angkat soalnya. Sudah dikasih nama ya? Sudah nama? Ya, kelompok 1 ke kelompok 2. 1, 2, ya. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 5 ke kelompok 1. Lu kok main nih? Ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nah, kembali lagi. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ya, bawa sini. Iya. Itu bawa ke sana. Sudah. Ya. Sudah. Ya sudah, cukup di sana. Sekarang anak-anak silahkan periksa hasil jawaban temannya. Ya. Sekarang sebelum memeriksa, anak-anak buat nama dan kelompoknya ya. Iya, diperiksa, kasih nama pemeriksa. Di bawahnya kasih nama pemeriksa. Sekalian anak-anak cocokkan jawabannya. Apakah benar atau salah jawaban temanmu dan temanmu itu? Kalau benar jawabannya dikasih nilai 100. Kalau salah satu dikasih nilai 50. Kelompok berapa? Kalau salah baru dicetak ya. Ya boleh. Ya. Ya, ya. Sana. Gimana? Enak belajar gini? Sudah. Sudah diperiksa ya? Ya, sebentar ya. Kalau benar dikasih lingkaran ya. Kalau benar dikasih lingkaran. Nah. Kalau salah, salahkan. Bagaimana? Sudah? Dikasih nama dan kelompok. Kasih nama dan kelompok. Ya. Ya. Sudah semua. Ya, kalau sudah dikumpulkan lagi. Ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5. Ya, bagaimana? Sudah? Kita mulai 1, 2, 3,
Stop. Dah, sudah. Ya, sekarang anak-anak silakan dilihat. Terus itu jawabannya pemeriksaannya itu apa benar apa enggak, nilainya bagaimana, nanti silakan anak-anak total nilainya. Di dalam melengkapkan nilai, silakan anak-anak di bawahnya dikasih nama juga siapa yang menilai ya, dikasih nama dan kelompok berapa. Ya boleh. Kelompok berapa ini? Nilainya 100. Kelompok 100 nilai ya. Bagaimana sudah? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan lagi tugasnya. Sudah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Di sana kelompok 1. Di sana kelompok 5. Ya, sudah. Sekarang pindahkan. 1, 2, ya, pindahkan. Pindahkan, ya. Ya, sekarang pindahkan lagi yang sekali. Pindahkan lagi. Jangan buka. Sudah. Ya, sudah kembali kelompok 1 mana? Hasilnya? Bapak minta nilainya ya. Ini Madelia Sugianti. Berapa dapat? 100. Ini Made Sintiawati. 100. Ini Made Intan Prasari. Berapa? 100. Ini Ketut Dia Ulandari. Ini Gede Yoga Pratama. 100. Untuk Ardia Ardike Sumanjaya. 100. Ini Nengah Aditya Danu Pratama. 100. Ini Kada Yudiana. 100. Wah, pintar-pintar ya. Lo untuk Eka. 100 Pak. Nilo Baruni. 100 Pak. 100. Ini Nengah Suyantari. Sutiari berapa? 100. Ini Kada Sri Pramilawati. Lo Ade Nia Cahyati. Ini Mande Agus Aryana. Sri Putu Nanda Krishna Pramadi. 100 sama dia. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, bagaimana mengenai pemahaman materi trigunanya? Bisa sekarang dipahami dengan melalui ulangan tadi? Bisa? Ya, nanti Bapak jelaskan sedikit ya mengenai ajaran triguna sekarang. Triguna terdiri dari 2 kata, yakni tri yang artinya 3 dan guna yang artinya sifat.
Jadi triguna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Seperti tindakan Yudhistira dalam cerita Mahabharata. Demikian kalau orang dikuasai sifat sattva. Rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang menguasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci pada orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga jernih, terbebas dari keburukan. Tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lambat. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan lupa. Besar birahinya dan keras keinginannya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila atau kebajikan, karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain di sekitarnya. Untuk itu hendaknya sifat sattva selalu dilatih untuk menguasai sifat-sifat rajas dan tamas agar hidup kita selamat, baik pada waktu hidup di dunia maupun di akhirat. Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya jawab? Silakan, ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan dengarkan. Siapa bisa mempresentasikan atau menjelaskan ke depan mengenai pengertian triguna? Siapa bisa? Silakan angkat tangannya. Apa Bapak sebutkan namanya? Sebutkan ya. Coba yang maju ke depan. Siapa ya? Saya tunjuk, Bapak tunjuk ya. Nilo Baruni. Nah, ya. Silakan. Itu materinya. Di sini aja. Pengertian dari triguna. Buka maskernya kalau mau baca. Ketiga sifat ini saling mengaruhi satu dengan yang lainnya yang membentuk watak seseorang, apalagi jika ketiga sifat tersebut condong pada perjalanan. Siapa lagi yang mau membantu? Ya silakan. Ya sudah. Triguna terdiri dari dua kata, yakni tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi triguna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Ya. Pengertian triguna. Triguna berasal dari kata tri. Ya. Yang artinya berapa? Tiga. Nah, tri artinya tiga dan guna artinya sifat. Jadinya triguna adalah tiga sifat atau ciri-ciri atau ciri keadaan atau suasana dalam kehidupan atau alam materi. Ya. Nah, karena itu triguna berarti tiga sifat atau suasana atau dalam alam material yang mengikat segala makhluk sehingga mereka merasa enak dan senang tinggal di dunia fana. Artinya jiwa kita sudah terikat dalam kehidupan alam semesta. Ya. Apabila kita sudah terasa enak dan nyaman hidup di alam semesta, berarti manusia tersebut atau makhluk tersebut sudah terikat dengan ajaran triguna. Bagian-bagian triguna ada tiga, yaitu sattva, rajas, dan
menjelaskan tentang pengertian dari satwa. Coba, ya. Silakan yang dengar nanya, ya boleh. Boleh ya. Silakan sambil berdiri ya. Kalau duduk ya. Satwa sifat satwa yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai sifat satwa biasanya terwakat tenang, waspada dan berhati damai dan welas asih. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang dulu secara matang, kemudian dilaksanakan semua pikiran, perkataan dan perilaku mencerminkan kebijakan. Seperti tindakan Yudhistira dan dalam cerita Mahabharata. Demikian kalau orang dikuasai sifat satwa. Ya, satwa adalah sifat-sifat yang bertindak yang sifatnya yang memiliki sifat tenang, cerdas, ya, dan memiliki jiwa lemah lembut. Itu adalah pengaruh dari sifat satwa. Nah, di dalam cerita Mahabharata, di keluarga Pandawa ada salah seorang yang memiliki sifat tersebut. Beliaunya bernama adalah Yudhistira. Kenapa Yudhistira dibilang memiliki sifat satwa? Karena Raja Yudhistira memiliki satu sifat yang bijaksana. Kedua, memiliki sifat apa? Cerdas. Memiliki sifat kesucian. Nah, itulah dari salah satu contoh manusia yang memiliki sifat satwa. Nah, pada kali ini, pada kehidupan kali ini, apakah anak-anak mengetahui masihkah ada manusia yang memiliki sifat satwa seperti itu? Ya, tidak ada. Nah, selanjutnya bagian yang kedua dari ajaran Triguna yang disebut dengan Rajas. Nah, Rajas. Siapa yang bisa? Ya, boleh. Silakan. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci orang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu, agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan sehingga jernih terbentuk dari buruk. Ya. Sifat rajas yaitu sifat yang memiliki satu, lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, memiliki nafsu. Nah, sifat-sifat inilah yang disebut dengan sifat rajas. Suka marah, suka berbohong. Ya, itu orang yang memiliki sifat rajas. Siapa yang bisa memberikan contoh di dalam cerita Mahabharata? Siapa yang memiliki sifat rajas? Ya. Duryodhana. Satu, Duryodhana. Lagi. Duryodhana. Lagi. Sangkuni. Lagi. Ya, masih banyak lagi di sana ya. Termasuk dengan Karna. Karna juga memiliki sifat rajas.